Oke, untuk materi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang hyoki no shikata. Oke, kalau minasang mendengar istilah hyoki, minasang mungkin teringat ketika minasang semester 1 ya. Ya, hyoki berarti cara menulis tulisan huruf gitu kan. Hyoki no shikata, bagaimana cara menulis. Karena ini ada hubungannya dengan sakubung, mari kita flashback lagi ke ketika minasang semester 1. Sebetulnya ini ketika saya mengajar hyoki sudah saya perkenalkan sedikit, tapi kita recall lagi, kita lihat lagi apakah minasang masih ingat. Oke, untuk PPT, materi PPT akan nanti saya masukkan lewat Elena. Begitu juga dengan video ini. Minasang kalau ingin penjelasan yang lebih detail, minasang harus mendengarkan melalui video juga ya. Oke, di sini ada istilah di dalam bahasa Jepang yang artinya ini kuten. Oke, ini namanya kuten, ya, kuten. Oke, seperti itu ya, kuten. Dan ini namanya toten. Oke, kalau minasang masih ingat dengan kanji ini kanji yomu. Ini tennya tanda kan gitu, ini tanda kan gitu. Nah, apa yang disebut dengan kuten itu maru itu. Nah, ini namanya kuten. Oke, kalau ini toten. Kita lihat nanti ada contoh. Toten. Oke, sekarang kuten itu apa? Koko made hitotsu no bung toyu koto. Ini satu kalimat. Yang ini satu kalimat. Diakhiri dengan kuten. Nah, kalau toten apa? Bung o yomi yasuku suru tame. Untuk mempermudah minasang memenggal cara membaca. Jadi ketika ada toten itu minasang berhenti. Ada toten berhenti sejenak. Koreo nakatara taihen yomi ni kukunarimasu. Jadi misalnya panjang sekali, otomatis tidak ada jeda untuk kalian untuk bernapas ketika membaca seperti itu ya. Itu toten. Kita lihat. Jadi tandanya dari kuten itu adalah apa? Bentuk maru yang di bawah kan gitu. Nah, lalu biasanya apa? Disimpan di akhir kalimat. Bunga owata tokoro uchimasu. Kita lihat contohnya ada atsui maru gitu ya. Chikyu wa aoi. Aoi chikyu ga mawaru. Maru, ini maru. Oke, jadi itu ditempatkan di akhir kalimat. Untuk renshu-nya nanti akan saya masukkan ke apa ya? Tugas karena jadi ada renshu, bukan tugas. Jadi ketika mata kuliah ketika pertemuan pertama, minasang sambil mendengar saya, minasang sambil praktek gitu ya. Nanti saya tunggu, jadi tidak ada tugas dalam waktu 1 minggu karena ini hanya sedikit sebentar. Hari itu saja harus selesai. Oke, lalu ada ini tadi namanya apa? Toten. Toten itu koma. Toten no uchikata. Lalu bagaimana toten itu? Ada banyak yang bisa digunakan mempunyai bermacam makna untuk toten, bermacam fungsi. Sini ada 7. Coba kita lihat. Koto bao nara beru toki, menjejerkan kosakata. Di sini ada. Oke. Ini kanji apa ya? Minasang wakarimasu ka ne? Sugaku, eigo, rika, taiiku nado jugyo ga arimasu. Gitu ya. Koma, koma, koma. Toten gitu ya. Lalu selanjutnya digunakan sebagai tanda sambung. Nah, misalnya gitu kan, shikashi, shoste, itu ya. Jadi misalnya kalau tidak pakai shikashi atau shoste biasanya atau enggak sebelum shikashi itu ada koma kan gitu. Atau kata yang digunakan setelah seperti tanda sambung. Jadi selain shikashi ada misalnya sono ippo de koma atau sore ni taishite koma kan gitu. Nah, itu toten. Di sini contohnya misalnya kono jisho wa karukute benri da. Shikashi, koma gitu ya. Reibun ga sukunai. Itu untuk penggunaan toten.
Salah satu jadi fungsi lain dari toten itu pertama itu ketiga itu digunakan setelah bentuk ini banyak bentuk terhenti. Oke, jadi ini saya bingung. Renyo Chushikei. Seperti apa sih Renyo Chushikei? De aru. Di sini kan ya de aru. Kalau ini bentuk de aru, ini harusnya kuten gitu. Tapi ini jadikan bentuk Renyo Chushi. Jadi berhenti sementara. Ujira wa honyurui de ari gyorui de wa nai. Di sini de ari des. Misalnya gitu kan harusnya des ditutup de aru. Tapi ini jadikan koma. Renyo Chushi bentuk terhenti. Oke. Fungsi yang keempat yaitu digunakan ketika menggunakan kata benda sebagai fukushi. Di sini fukushi itu kata keterangan sehingga kalimat terhenti sementara. Misalnya gini, kyo wa kan minasang tahunya kyo wa nya itu sebagai kyo nya sebagai subjek. Tapi sebetulnya ada kyo gitu. Atau enggak di sini contohnya ashita hong no kashi ini hong no hong desu ne. Hong no kashi dashi wa 5 時までだそうです. Seperti itu. Di berhenti ashita. Oke, kita lanjut fungsi yang kelima. Ketika ingin memberikan penekanan pada kosakata tertentu. Oke, di sini saya memberikan dua kalimat yang pemahamannya berbeda ketika totengnya disimpan. Contohnya, 1ヶ月前に完成した建物を見に行った. Di situ ya, 1ヶ月前に, jadi menekankan 1ヶ月前に. 見に行きました. Jadi si A itu pergi kapan? 1 bulan yang lalu. Intinya 1ヶ月前に見に行きました. Gitu. Sekarang kita lihat ketika totennya pindah. 1ヶ月前に完成した建物を見に行った。kan gitu ya. 1ヶ月前に完成した建物を見に行った. Di sini yang ditekankan ada apa? 1ヶ月前に完成した. Tatemono di sini kan bangunan yang selesai 1 bulan yang lalu. Jadi kalimat ini dan kalimat ini berbeda, di mana penekanan dan penyimpanan dari toteng tersebut. Begitu ya, hati-hati ya. Oke, bahasa Jepang banyak seperti ini. Arti yang berbeda ketika totengnya disimpan. Oke, fungsi yang keenam yaitu digunakan untuk berhenti sementara di tengah-tengah kalimat. Oke, ini tadi seperti tadi untuk fungsi shikashi kata sambungnya di sini pakainya ga untuk berhenti dulu sementara. Mura no hito tachi wa kono mondai ni tsuite iro-iro hanashiatta ga ii kangae wa denakatta. Hanashiatta ga kan ya untuk berhenti sementara. Fungsi yang terakhir yaitu ketika hiragana dan kanji overlap bertumpuk gitu ya sehingga sulit untuk dibaca atau ketika salah membaca. Di sini saya memberikan contoh sebetulnya harusnya kanji nih. Coba deh. Saya tulis kana. Mae ni hayat betul ya. Contohnya mae ni hayatta asobi yo ima no kodomo tachi mo hayatte iru. Mae ni disitu kan untuk supaya tidak overlap atau tidak salah baca. Mae ni hayatta. Sebetulnya contohnya ada banyak tapi saya kasih contoh yang ini ya. Oke, sekarang Mojiya Kigo. Jadi misalnya kaitannya antara huruf dan simbol. Kita lihat simbol-simbol apa saja yang digunakan untuk di bahasa Jepang kan gitu. Ini sepertinya sudah pernah minasang pelajari. Kita lihat ada yang namanya nakaguro atau nakateng gitu. Nakateng yang ada di tengah. Coba minasang klik garis miring, kalau dalam bahasa Jepang akan berubah menjadi teng. Padahal sebetulnya kalau di dalam bahasa romaji seperti ini ya, dia akan jadi teng. Fungsinya juga berbeda ya. Salah satunya adalah gaikukujin na o katakana de kaku toki
ku kiri, すみません, ku kiri o arawasu. Jadi misalnya Thomas Edison, Risuda Nurjareka, Risuda Nurujareka ini pakai nakateng. Ya. Lalu ada lagi Kigo, ini yang namanya Kagikakko, menunjukkan bagian yang ingin diperlihatkan secara jelas. Nah, biasanya contoh dari Kagikakko yang umum digunakan itu misalnya untuk menunjukkan ujaran Hanasu kotoba wa no kalimat, ya. Jadi kalimat yang untuk berkomunikasi ketika berbicara itu disebut ujaran. Jadi di sini contohnya watashi no chichi wa jibun de yoku kangaero to yoku iu. Di sini ujarannya ini jibun de yoku kangaero, gitu ya. Ujarannya apa yang dikatakan si Cici. Oke, sekarang ada yang disebut dengan Niju Kagikakko. Di sini kan ada dua. Biasanya ini digunakan untuk judul majalah atau buku. Nah, ini ketika minasang ada referensi, hati-hati ketika menulis buku berarti pakainya Niju Kagikakko. Watashi no haha wa itsumo motto gambatte to iun desyo, misalnya gitu. Ini ketika si A ngomong ke B temennya, lalu di dalam itu ada omongan dari si haha tadi, motto gambatte, itu pakainya Kagikakko. Ini salah satu contohnya selain untuk sebagai judul buku atau majalah, ya. Yang terakhir itu ada yang namanya kakko. Tadi kan Kagikakko, ini juga Kikakko, sekarang kakko. Ini digunakan untuk menjelaskan dengan detail atau ketika ingin mengganti dengan kata lain. Di sini saya pakai contoh mengganti kata lain, misalnya mate, ini harusnya mah bukan kanji, ya, ini hiragana. Ini hiragananya Yuri, hana no namae. Nah, kanjinya seperti ini, roket yominikui, jadi dikasih tanda furigana Yuri. Ketika mau menjelaskan cara bacanya itu pakainya kakko. Nohana wa I kawari ga suru. Berarti misalnya kalau saya mau menuliskan cara bacanya ini apa? Kaori. Itu ya. Pakainya kakko. Oke. Selanjutnya adalah Genko yoshi no chukai kata. Ini juga ketika waktu hyoki, ya. Minasan saya pernah menjelaskan ini. Kita lihat Nakaguro wa hitotsu masu tsukai mannaka ni kaku. Kita lihat Nakaguro, ini Nakaguro, beti sumisu di tengah. Jadi tapi satu kotak itu pakai buat Nakaguro. Nah, lalu ini judul ketika minasang mau membuat karangan di dalam Genko Yoshi. Judulnya bagaimana ketika membuat judul? Daimei wa yonjime kara kaku. Ada 0, 1, 2, 3. Keempat baru ditulis. Seperti itu, ya. Oke. Lalu ada lagi chisai jiwa hidari shita ni kaku. Ini juga udah pernah dibahas, ya, ketika di hyoki. Ketika beti I kecil itu ada di sebelah kiri bawah. Saigo no hitotsu masuga akuyo ni namae o kaku. Hati-hati kalau mau menulis nama di bawah setelah judul, kosongkan terakhir, gitu, ya. Beti sumisu, jadi ada 1 kosong. Oke, selanjutnya kita lihat satu-satu, ya. Oke, dari sini dulu. Kaki hajime wa ichiji akeru. Kalau judul 3, kosongnya, kalau misalnya ganti paragraf, kosongnya 1. Lalu suji wa ichimasu ni moji ireru. Kalau jumlahnya sujinya 8, berarti cuma 1, 8. Tapi ketika ada 2, 18, 62, berarti ditulisnya dalam 1 kotak. Lalu ryo no saigo no moji no ato ni kuru kuten. Kutoten. Sini, ya, kutoten wa saigo no masu ni ireru. Nah, kalau misalnya umareta, ininya terakhirnya tidak terpisah. Biasanya terpisah kan, ya. Tapi ini katanya di terakhir
pas banget di sini, berarti dimasukkan di bagian kosakata tak, suku kata tak. Kalau kita lihat katanya, toten wa ichimasu tsukai hidari shita ni kaku. Ini sama ketika menuliskan huruf kecil ya, gunakan di bawah. Ataga kiri bawah, dan itu dikasih satu kotak. Oke, selanjutnya danra kuo atarashi kusuru toki wa. Nah, katanya kalau misalnya seperti tadi masuk ke ke paragraf baru, kosongkan satu. Lalu ini tadi untuk niju kaki kako atau kaki kako kan gitu ya, itu dikasih satu kotak. Tapi ketika misalnya ada maru, si kaki kakonya itu disatukan dalam satu kotak dengan kuten. Seperti ini contohnya. Terakhir, romaji wa ichimasu ni niji ireru. Untuk romaji sama seperti huruf, misalnya mari, enggak M-A-R-Y, tapi mari. Jadi bentuknya suku kata. Oke, begitu ya. Jadi pertemuan kali ini kita membahas tentang hyoki no shikata. Untuk latihan nanti akan saya buat di bentuk assignment ya. Hai, ijo desu.